pidana ringan itu diupayakan untuk restoratif justice system. Tetapi sebenarnya Polres itu menangani banyak sekali kasus anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami kelompok 4 akan membuat podcast mengenai restoratif justice, kejahatan anak di bawah umur. Oke, tentang restoratif justice nih Bang, saya mau tanya nih. Restoratif justice itu kan hal yang menarik lah, hal yang baru bagi kita di Indonesia ini. Kira-kira perkembangannya di Indonesia ini seperti apa Bang? Tentang restoratif justice itu, apakah memang itu bisa optimal dilakukan atau kira-kira perlu ada perbaikan di segi mana? untuk restoratif justice system di tingkat penyidikan dulu ya. Jadi untuk di tingkat penyidikan, berdasarkan pengalaman saya waktu masih jadi di reserse, mulai dari penerimaan laporan, mulai dari penerimaan laporan LPB, yaitu yang dari korban ke kantor polisi, itu satu dilakukan PPAK dulu. Yang kedua, kemudian hasil dari PAK kemudian dilakukan gelar perkara, dan apabila tersangkanya atau korbannya juga merupakan di bawah umur, dilanjutkan dengan restoratif justice system. Kasus restoratif justice system itu tidak semua bisa di restoratif justice system. Tidak semua ya? Tidak semua, ya. Dikarenakan tergantung daripada pasal per pasal, dan apabila ini menyangkut anak tersangkanya itu, kasus-kasus dilihat dari per kasusnya. Kalau misalkan kasus pencurian atau kasus pidana ringan, itu diupayakan untuk restoratif justice system. Tetapi kalau misalkan kasus per kasus pembunuhan, tetap dilakukan proses pidana, namun diupayakan untuk undang-undang peradilan anaknya itu diserahkan kepada kejaksaan tentang restoratif justice systemnya itu, apakah itu prosesnya seperti penyelesaian di kejaksaan atau vonis pengadilan, namun dalam hukumannya tertutup dan vonisnya pun tertutup. Begitu. Saya mau bertanya Bu Intan, izin. Di Polres kan banyak ya itu kasus-kasus seperti pencurian anak di bawah umur seperti itu. Itu seperti apa? Berapa itu penyelesaian itu? Sampai saat ini sebenarnya Polres itu menangani banyak sekali kasus anak di bawah umur, Pak Iwan. Jadi bukan hanya tentang pencurian, tapi kekerasan pun ada, kekerasan verbal, kekerasan fisik ada. Nah sekarang yang lagi marak-maraknya itu nih di Polres Kabupaten Kota mengenai kejahatan anak di bawah umur, yaitu pertama kekerasan seksual, dan yang kedua itu pencurian yang tidak dengan kekerasan. Nah kekerasan seksual di sini tuh sekarang marak banget Pak Iwan di Sukabumi. Banyak banget orang tua anak yang mengadukan ke polisi gimana tindakan kepolisian menghadapi kekerasan seksual yang dialami oleh korban, sedangkan tersangkanya masih di bawah umur. Sekarang ini kita lagi banyak banget laporan mengenai kasus itu. Nah, saat ini Polres Kabupaten Kota sedang menerapkan restoratif justice dikarenakan si anak masih di bawah umur. Jadi yang pertama dilakukan itu tetap menerima laporan polisi dari pihak korban. Lalu pihak terlapor juga kami datangkan dari pihak korban, dari pihak terlapor, dari pihak saksi. Setelah didatangkan, kami bertanya dulu berita acara seperti apa, kronologisnya seperti apa, lalu tindakan selanjutnya mau seperti apa. Karena ada restoratif justice ini tidak semua bisa langsung dipidanakan. Nah, ini tuh hanya untuk meringankan kedua belah pihak. Apabila korban dan saksi sudah setuju dan sepakat untuk meringankan mungkin beban terlapor, diadakanlah restoratif justice. Caranya korban menerima semua persyaratan yang diajukan oleh pelapor menerima semua persyaratan yang diajukan oleh korban. Apabila kedua belah pihak sudah menerima, barulah diadakan restoratif justice, tapi dengan syarat administrasi yang sudah terlengkapi oleh penyidik, korban, dan tersangka.
seperti itu. Oke, berarti kita udah mulai ada bayang-bayang nih, udah mulai agak paham apa sih itu restoratif justice. Ternyata yang di restoratif justice itu seperti kasus yang ringan-ringan ya, yang sekiranya bisa diselesaikan secara mediasi, kekeluargaan, dan nanti maksud tujuannya itu bisa memangkas mungkin ada biaya-biaya apa sih penyidikan atau itu yang mungkin agak ribet bagi orang awam mungkin seperti itu. Jadi kita hanya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat luas apa sih itu restoratif justice. Nah, inilah kami jelaskan sedikit potongan tentang restoratif justice di lingkungan kami, di lingkungan terkecil dari mulai polsek maupun polres, seperti itu. Terus saya mau penasaran nih, ini kan kita ngobrol-ngobrol aja lah ya, ngobrol-ngobrol ringan. Kalau misalkan ada kasus misalkan tawuran gitu kan, yang misalkan si kerusakannya ini secara umum gitu, secara umum, sedangkan si pelakunya ini sulit dicari gitu, itu kira-kira gimana itu penerapan ininya restoratif justice-nya? Kalau untuk pihak Polres, kita ada satuan Binmas, pembinaan masyarakat. Nanti dari satuan Binmas itu biasanya menangkap salah satu pelaku kekerasan atau pelaku tawuran. Nah, dari satu pelaku ini kami mencari nama-nama pelaku siapa aja yang terlibat dalam kekerasan itu. Biasanya pihak Binmas akan datang ke sekolah untuk menanyakan apakah benar siswa atau siswi ini mengikuti tawuran tersebut. Belum ke tahap penyidikan, karena kalau misalnya si siswa yang tawuran ini membawa sajam, mungkin bisa saja langsung ke bagian reskrim. Tapi kalau tidak membawa sajam, biasanya pihak siswa akan dibawa ke pihak sekolahnya, ditanya, dibina, dan disosialisasikan seperti itu. Berarti untuk restoratif justice, terutama pelaku kejahatannya anak-anak ini, jadi lebih ke upaya preventif dulu sebetulnya. Iya, betul. Upaya pencegahan, bagaimana ini, jadi lebih menyentuh ke akar masalah ya, bukan istilahnya harus penegakan upaya yang represif mungkin. Jadi penegakan hukum atau pidana itu jalan terakhir gitu Pak, kalau di restoratif justice. Kalau misalnya tidak bisa di restoratif justice dan tidak menemui titik terang antara korban dan pelaku dan tidak bisa di restoratif, itu langkah terakhirnya adalah langkah pidana. Saya jadi tambah penasaran nih tentang restoratif justice itu. Kira-kira restoratif justice itu awal mulanya dari mana sih? Kira-kira? Dari kasus pertama yang viral itu seperti kasus nenek-nenek yang mengambil kayu atau yang mencoplak itu. Itu dasar utama. Restoratif itu sebenarnya sudah ada dari dulu juga, cuman belum ada payung hukumnya. Sekarang oleh Perkap sudah diatur dalam Perkap yang beberapa itu lupa saya, diatur bahwa penyidik penyelesaian perkara tidak harus P21, tetapi restoratif justice system adalah bagian daripada penyelesaian perkara juga gitu. Itu dasarnya dari perkara seperti yang viral itu di TV dulu, hingga terbit restoratif justice system, hingga terbit lagi kasus peraturan bersama tentang pencurian yang minimal 2.500.000 itu. Itulah dasar awal mulanya terbit, sehingga bukan hanya di kepolisian atau di kejaksaan dan di pengadilan, justru dari pihak penuntutan pun sekarang sudah ada upaya untuk digembor-gemborkan oleh Kejaksaan Agung bahwa diupayakan untuk kasus-kasus ringan upaya restoratif justice system supaya pimpinan-pimpinan atau aparat hukum yang humanis gitu. Restoratif justice itu kita ambil dari luar negeri. Adopsi adopsi dari luar negeri, diadopsilah oleh Indonesia, diperkecillah. Maksudnya restoratif justice itu sama seperti diskresi kepolisian. Hanya diskresi kepolisian itu payung hukumnya hanya di UU RI Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan restoratif justice sekarang ini payung hukumnya sudah meluas. Jadi bukan hanya kebijakan kepolisian, tetapi payung hukumnya sudah meliputi kejaksaan dan pengadilan seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Ini penjelasannya istilahnya daging semualah, bisa kita ambil ilmunya, bisa kita bisa kita untuk bahan kuliah juga. Ya mungkin itu sekian dari kelompok 4
tentang podcastnya. Semoga mungkin bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.